Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru akan tiba. Sektor usaha pariwisata bersiap memperoleh keuntungan. Dinamika Nataru membutuhkan kesiapan yang baik dari berbagai pihak agar berjalan lancar dan juga berkontribusi positif pada dunia usaha dan perekonomian nasional. Dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat pagi, Pak Maulana. Selamat pagi, Mbak Nidi. Ya, Pak Maulana, apakah momen Nataru saatnya memperoleh cuan bagi sektor pariwisata? Ya, tentu kalau kita setiap tahunnya itu agenda utama di sektor pariwisata yang terjadi peningkatan itu adalah di Nataru salah satunya. Selain yang paling besar itu juga terjadi di momen Hari Raya Idul Fitri. Jadi tentu di Nataru tahun ini, tahun 2022 ini menjadi yang anggaran karena tahun 2022 ini merupakan Nataru yang memang benar-benar bebas dari pembatasan pergerakan yang seperti terjadi selama sepanjang 2020 dan 2021. Nah, ekspektasi kami di Nataru akhir tahun ini, tahun 2022 ini tentu peningkatan pergerakan baik di domestik, wisatawan mancanegara adalah merupakan hal yang ditunggu. Karena kalau kita bicara wisatawan mancanegara, tidak ada lagi pembatasan atau wajib karantina dan seperti yang terjadi di tahun 2021 dan 2020. Nah, sementara di tahun di sektor domestik gerakan pun jadi yang menarik ya, karena pergerakan domestik ini juga didukung dengan pergerakan yang melalui jalur darat. Jadi tidak hanya jalur darat, tapi juga jalur darat yang bisa memberikan satu akses kemudahan bagi masyarakat untuk bergerak menikmati liburannya. Dan Mbak. Baik, banyak sekali regulasi pembatasan mobilisasi sudah dilonggarkan. Dan Pak Maulana, apakah liburan saat ini pasca pandemi juga menjadi momentum liburan yang tepat sehingga permintaan bisnis penunjang juga ikut terdongkrak naik? Tentu iya, Mbak. Pasti itu terjadi ya. Tahun ini meningkat khususnya di daerah-daerah Pulau Jawa ya, dan yang memiliki destinasi sangat menarik termasuk Bali ya. Itu menjadi daerah-daerah tujuan yang benar-benar menjadi favorit baik itu maupun mancanegara. Nah, daerah-daerah lain juga tidak kalah penting ya, misalnya di Kalimantan, Sulawesi, terusnya itu juga menjadi sumber pergerakan utamanya juga dari masyarakat antar provinsi, yang juga bisa kemungkinan terjadi nanti pada saat libur Nataru nanti. Kan kita ada dua momentum ya, Mbak ya. Ada libur nanti pada saat Natal, kemudian juga ada tahun barunya. Jadi ini ada dua komponen kalau di Nataru kali ini yang di libur akhir tahun ini yang menjadi potensi lonjakan atau peningkatan permintaan kamar nantinya. Ya, melihat data-data pariwisata nasional banyak sekali yang meningkat. Apakah memang pandemi COVID-19 ini telah mengubah tren pariwisata di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih wisata domestik dibandingkan dengan internasional? Dan tentunya kami juga ingin mengetahui selain destinasi Bali, destinasi apa lagi yang menarik semua wisatawan? Ya, jadi kalau kita bicara tren ya, Mbak ya, pertama kita tentu sepanjang 2020 dan 2021 itu kita juga melihat ya pada saat border itu ditutup, wisatawan Indonesia juga menjadi banyak yang tadi trennya ke luar negeri justru malah berwisata di Indonesia saja. Nah, kemudian yang kedua, saat ini tentu daya tarik terhadap wisatawan Indonesia juga seiring dengan kemudahan-kemudahan yang juga untuk pergerakan, Mbak. Tren sejak 2021 Jawa berwisata melalui jalur darat atau kendaraan pribadi itu menjadi sesuatu yang serius yang menarik juga ya. Nah, ini juga banyak meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara di setiap liburan. Itu juga menjadi salah satu potensi tumbuhnya daerah itu terkait kalau kita bicara hotel ya, potensinya juga meningkat khususnya yang terhubung dari jalan tolnya itu. Kemudian kalau wisatawan asing ini juga tergantung dari
daerah-daerah yang sudah memiliki akses direct flight itu akan menjadi sumber kunjungan utama ya. Kita perhatikan seperti ya, Bali salah satunya, kemudian juga kalau kita perhatikan yang memiliki akses terdekat juga seperti Kepulauan Riau yang memiliki perbatasan langsung dengan Singapura. Nah ini menjadi sesuatu hal yang yang membuang kepada wisatawan mancanegaranya untuk kemudahan akses melindungi Indonesia pada saat momen tersebut. Ya, Mbak. Baik, bukan hanya wisatawan dari dalam negeri, wisatawan mancanegara pun menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat pariwisata favorit ya, Pak Maulana. Apakah pengelola destinasi wisata beserta seluruh pendukungnya harus menjaga dan juga memanfaatkan momentum akhir 2022 ini menjadi berkah di tengah wacana ketidakstabilan ekonomi pada 2023 dan juga resesi ekonomi global, Pak Maulana? Ya tentu kita tetap antisipasi ya Mbak, nanti kalau misalnya tahun 2023 itu sampai di global ya. Namun dimanapun kami tetap masih optimis untuk Indonesia bahwa pertumbuhan itu akan terjadi nanti di tahun 2023 ya. Jika dibandingkan 2022. Saat ini kalau kita bicara dari sisi hotel aja, okupansi itu dibanding 2020 dan 2021 ya cukup baik ya, peningkatannya rata-rata sudah di atas 46% kalau kita bicara year on year sampai hari ini ya. Nah ini kita bicara mungkin tinggal itu sekitar 7%-an dari tahun 2019. Jadi itu sudah mulai terjadi dari sisi kalau kita melihat okupansi. Nah ekspektasi kami nanti tahun 2023 tentu akan meningkat tumbuh lebih besar lagi dibandingkan 2022. Nah ini juga tidak lebih dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pemerintah seperti MICE dan event yang justru mempercepat pertumbuhan daripada okupansi tersebut. Karena kita melihat banyak event besar yang diadakan di tahun 2022, khususnya event internasional yang G20 terakhir kemarin, USBK, ada Formula E, dan ini akan menjadi kenapa kegiatan ekspansi tersebut. Nah, kita berharap tahun 2023 ini terus didorong recovery pariwisata itu melalui kegiatan-kegiatan MICE dan event. Event internasional dan nasional yang terus dikembangkan di 2023 sehingga industrinya makin bisa berkembang. Demikian, Mbak. Ya, baik, tadi Anda menyebut secara keseluruhan tingkat okupansi hotel sudah meningkat secara tajam. Bagaimana PHRI melihat tingkat okupansi hotel di beberapa daerah jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023? Khusus di daerah Pulau Jawa dan Bali, katanya cukup fantastis ya. Reservasi itu kalau di Bali itu sudah di atas 80% ya. Terus ya ini akan terus meningkat. Nah begini, kalau kita bicara Bali itu sekarang itu juga ada tren pergerakan kalau domestik itu melalui jalur darat. Jadi ini potensi untuk lonjakannya itu mencapai angka 90 atau di atas mencapai 100% itu bisa mungkin terjadi nantinya. Nah kemudian kalau di Pulau Jawa pun, apalagi Pulau Jawa ini kan terhubung antara ujung dari mulai Banten sampai ke Jawa Timur itu terhubung dengan tol, kemudian untuk domestik bergerak itu juga cukup besar ya. Nah ini mungkin perlu diantisipasi terhadap pergerakan melalui jalur darat. Untuk Sumatera juga seperti itu, karena akses jalan yang sudah cukup baik ya di tahun 2022 ini membuat masyarakat mudah untuk melakukan pergerakan. Nah tentu kemudian pergerakan ini akan berdampak langsung kepada okupansi. Nah khusus di Pulau Sumatera memang kita bicara okupansi secara nasional, rata-rata peningkatan reservasi itu ada perbedaan. Seperti di Sumatera mungkin jumlah reservasinya mungkin masih di bawah 50% atau di Sulawesi atau di Kalimantan. Seperti itu. Namun masih meyakini bahwa ini reservasi itu akan menjadi ada nanti atau meningkat di menjelang liburan nantinya. Jadi kita mesti paham ya bahwa misalnya dengan trennya jalur darat itu reservasi ini menjadi sangat tidak menjadi keharusan mereka melakukan 2 hari. Dan itu bisa mereka lakukan di last minute nanti untuk melakukan reservasi. Demikian ya. Iya, selain kesempatan okupansi hotel yang meningkat, tadi Anda juga sudah menyinggung terkait dengan potensi pergerakan
wisatawan. Dan survei Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru 2023. Presiden Jokowi juga sudah memberi peringatan kepada jajaran menterinya terkait mobilitas masyarakat saat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Bagaimana PHRI melihat hal ini? Ya, tentu ini menjadi satu hal yang menarik ya. Tentu harus ada aturan khusus karena kita paham bahwa setiap liburan di Indonesia itu yang terjadi pada khususnya seperti kita lihat Lebaran tahun lalu, mana antusias masyarakat melakukan liburan pada saat momentum tersebut, karena itu mencatatnya cukup fantastis ya. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri potensi ini akan terjadi lagi di Nataru 2022. Tentu kami berharap memang pengaturan dari jalur darat ini juga ada pengaturan khusus sehingga tidak menjadi hambatan bagi wisatawan untuk domestik khususnya untuk melakukan pergerakan ke destinasinya. Nah, walaupun demikian kami juga berharap jalur udara juga tetap dipersiapkan, Mbak, karena bagaimanapun akses hal utama untuk mewujudkan pergerakan tersebut. Jadi kami di industri hotel tentu kan akses yang baik itu akan menjadi dampak yang bagus untuk setiap destinasi khususnya di momentum liburan ini. Iya, 44 juta ini adalah angka yang membangun semangat kita semua. Tentunya berapa prediksi dari PHRI melihat kunjungan turis asing saat Nataru 2023 dan berapa keuntungan yang dihasilkan dari industri pariwisata tahun ini, Pak? Yang pasti, Mbak, kalau kita lihat indikator Wisman itu ya, kita melihat pertama di tahun 2022 ini sudah banyak yang direct flight yang masuk ke Bali ya. Itu dulu utamanya. Kemudian kalau kita perhatikan okupansi di Bali pun meningkat. Saya selalu menyampaikan bahwa Bali supply-nya persen itu adalah melalui asing ya. Kita bicara dari perspektif hotel. Sehingga okupansi itu baru terdongkrak jika Wisman-nya itu meningkat. Alhamdulillah tahun ini peningkatan Wisman itu cukup lumayan meningkat ya. Untuk dari sisi okupansi itu mampu mendorong di atas 5% ya. 10% dari okupansi, kontribusi okupansi daripada hotel tersebut gitu loh. Nah, ini memiliki satu hal yang bagus kita perhatikan dibandingkan dari 2020-2021 di mana anjloknya atau kontribusinya itu hampir bisa dikatakan minus ya, atau tidak sampai tidak ada, jadi lebih besar dari domestik. Nah, ini sangat menguntungkan bagi dua daerah yang kita tahu yang kontribusi dan itu adalah Pulau Riau dan satu lagi adalah Bali. Jadi utamanya sumber masuknya ya Wisman itu cara Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, semoga momentum libur tahun ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua sektor yang bersangkutan. Terima kasih Pak Maulana sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih.